Jenis pendekatan dan metode perencanaan pendidikan. Ada beberapa tipe perencanaan dalam pendidikan. Pertama, ditinjau dari segi waktu. Tipe perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. Kedua, ditinjau dari segi ruang lingkupnya. Tipe perencanaan ketiga yaitu perencanaan makro, meso, dan mikro. Ketiga, dilihat dari jenjang pendidikan. Tipe perencanaan kedua yaitu strategi dan operasi. Yang pertama, tipe perencanaan dari segi waktu. Ditinjau segi waktu ada 3 tipe perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan minimum untuk 10 tahun, jangka menengah di atas 1 tahun sampai 5 tahun, dan jangka pendek maksimal untuk 1 tahun. Di Indonesia, perencanaan tipe ini dinamakan dengan program pelita. Jangka panjangnya adalah sekitar 5-6 pelita, yaitu 25 sampai dengan 30 tahun. Sebagai rambu-rambu tertinggal landas, perencanaan jangka menengah adalah 5 tahun, yaitu 1 pelita. Jangka pendek adalah 1 tahun, yaitu 1 tahun anggaran. Selanjutnya ada tipe perencanaan dari segi ruang lingkup. Berdasarkan segi ruang lingkupnya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu perencanaan makro, meso, dan mikro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang mencakup pendidikan seluruh bangsa. Perencanaan meso mencakup wilayah tertentu. Sedangkan perencanaan mikro hanya mencakup satu lembaga pendidikan atau sekelompok kecil lembaga yang hampir sama dan pendekatan tempatnya. Perencanaan tentang model penerimaan siswa atau mahasiswa baru. Perencanaan makro sebab berlaku di seluruh tanah air. Begitu pula perencanaan tentang kurikulum inti untuk SMA. Misalnya perencanaan makro pada umumnya ditangani oleh pemerintah pusat atau dapat juga oleh kelompok tertentu. Selanjutnya adalah tipe perencanaan dari segi sifat. Sedangkan dari segi sifat, perencanaan dibagi 2, yaitu perencanaan strategi dan perencanaan operasional. Perencanaan strategi berkaitan dengan kebijakan yang diambil, pendekatan yang dipakai, kebutuhan, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Ada perencanaan operasional berkaitan dengan usaha yang dipakai untuk merealisasikan perencanaan strategi atau tujuan perencanaan tersebut. Selanjutnya, tipe perencanaan dari segi jenjang pendidikan. Tipe perencanaan dari segi jenjang pendidikan adalah tingkatan pendidikan yang khususnya berlaku di Indonesia dan berlaku di dunia umumnya. Meskipun secara esensi sama, kedua memiliki perbedaan dari cara pandang ahli pendidikan. Secara lebih luas, persamaan perencanaan pendidikan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pendidikan adaptif, yaitu perencanaan yang terjadi karena adanya tanggapan pada suatu pengembangan yang dilakukan secara eksternal. Kedua, perencanaan pendidikan kontingensi, yaitu perencanaan yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang pengaruhnya dapat dielakkan dan diserap dengan biaya atau kerugian minimal. Ketiga, perencanaan pendidikan kompulsif, yaitu perencanaan yang menentukan perincian mengenai segala sesuatu yang seharusnya dan diharapkan akan dilakukan. Keempat, perencanaan pendidikan manipulatif, yaitu perencanaan yang mengandalkan berbagai jenis instrumen untuk mendapatkan keuntungan. Kelima, perencanaan pendidikan indikatif, yaitu perencanaan yang menyebarkan informasi untuk memberi sinyal yang benar kepada individu dengan harapan agar mengambil tindakan yang tepat. Yang keenam, perencanaan pendidikan bertahap, yaitu perencanaan yang mengambil langkah pendek dan mengoreksi kesalahan saat perencanaan itu dilaksanakan. Ketujuh, perencanaan pendidikan otonomi, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh diri sendiri, bukan sebagai bagian dari perencanaan lainnya. Kedelapan, perencanaan pendidikan amelioratif, perbaikan pemulihan, yaitu perencanaan yang dirancang untuk memulihkan keadaan semula untuk pertimbangan mengenai apa yang mungkin terjadi. Selanjutnya, perencanaan pendidikan normatif, yaitu perencanaan jangka panjang atau perencanaan untuk 25-50 tahun ke depan. Karakteristik utamanya adalah sifatnya yang umum, fungsinya adalah untuk membentuk pedoman dan arahan dalam perencanaan. Perencanaan pendidikan fungsional itu perencanaan yang memusatkan pada aspek tertentu dari seluruh masalah. Pemrograman pendidikan yaitu menentukan pencapaian target, kebutuhan program, dan kebutuhan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan biaya efektivitas, yaitu pendekatan perencanaan tenaga kerja diarahkan agar tercipta lulusan yang memiliki sifat yang dibutuhkan dunia kerja dan perkembangan zaman. Selanjutnya, pendekatan pemerintahan sosial. Sebagai perencanaan pendidikan akomodasi aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti moral, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya, pendekatan nilai baik. Bahwa pendidikan adalah social oriented. Pendekatan ini memaksud agar hasil yang berpendidikan memiliki produktivitas dan kualitas yang tinggi dengan menciptakan program-program yang relevan. Selanjutnya, pendekatan sistem. Bahwa perencanaan pendidikan difokuskan pada organisme sebagai sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berkait. Yang kedua, metode perencanaan pendidikan. Setelah metode yang digunakan dalam perencanaan pendidikan sebagai yang ditemukan oleh August W. Smith adalah yang pertama, metode mean west and analysis.
yaitu yang digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif dalam mencapai tujuan tertentu. Contohnya metode input-output analysis, metode econometric analysis, metode cause effect, dan metode Delphi.